Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Seminggu yang lalu saya sempat bahas ini, yaitu CTE V40s. Smartphone yang harganya sekarang kalian bisa beli dengan harga 1,2 juta dapat layar AMOLED. Di kelas harganya susah banget nih, dengan budget 1,2 juta bisa cari layar AMOLED dengan desain secakep ini. Ini saya ada Poco M6 Pro, terus saya sandingin sama ini, nggak beda-beda jauh ya. Dan desain bagian belakangnya juga oke sih lah. Ya secara spek sih emang Poco M6 Pro menggunakan chipset yang powerful banget. Tapi di bagian layar ya hampir-hampir mirip dikit-dikit lah ya. Dan ini termasuk HP terbaik kalau kalian cari entertain, seperti suka nonton YouTube, nonton Netflix, ini bakalan jadi pilihan yang tepat. Nah, untuk gaming gimana bang? Saya penasaran juga ya buat testing gaming, karena banyak dari teman-teman yang request buat uji coba gamingnya. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja ya testing gaming yang lumayan berat di HP ini. Ada COD Warzone, kita coba lah ya, penasaran juga nih apakah CTE V40s ini bisa menjalankan COD Warzone. Ya, kita coba testing ya. Ya, kita pindahin dulu kamera ke atas buat testing gaming CTE V40s ini. Oke, ini dia ya perbandingan antara Poco M6 Pro sama ini CTE V40s. Emang sih secara desain ya hampir mirip ya. Nggak kecewa kok kalian beli HP ini dengan harga 1,2 juta. Karena layarnya emang bikin mata adem ya. Enak. Bener-beneran enak di harga 1,2 juta. Kalau kita bandingin sama yang lain kayaknya ini ya. Siapa tahu nih kalian ngeluh beli HP Itel layarnya burik. Ya, mending beli ini. Pasti terobati banget ya. Ya, sama Poco M6 Pro hampir mirip lah ya. Ini AMOLED-nya tuh bisa dilihat. Viewing angle-nya tuh. Hampir mirip ya. Cuma di bagian bezels-nya emang tebelan di CTE V40s di bagian bawahnya. Sedangkan ini emang frameless banget. Untuk desain bagian belakang nggak malu-maluin juga nih. Poco M6 Pro bisa dilihat ya sama CTE ini. Desain kameranya hampir sama gitu ya. Nah, warnanya yang berbeda. Kalau CTE ini yang hitamnya sini garis gitu. Kalau Poco M6 Pro dari bagian atasnya gitulah ya. Ya kalau kalian pakai nongkrong dengan HP ini kayaknya nggak malu-maluin banget menurut saya. Dan ini touchscreen juga nyaman banget, hampir sama kayak Poco M6 Pro. Jadi teman-teman yang udah pernah megang M6 Pro terus megang ini ya lumayan oke sih ya. Walaupun ini masih 60 Hz. Kalau ini kan mendukung sampai 120 Hz nih. Gitu aja ya perbandingannya. Ya siapa tahu teman-teman mau cari handphone yang harga murah terus ada layar AMOLED, ini bakalan jadi pilihan terbaik nih. Nah, untuk bagian spek gimana bang? Nah, untuk harga 1,2 juta kalian dapat UniSoC Tiger T618 yang menurut saya sih ini udah cukup banget lah ya dengan pabrikasi 12 nanometer. Kemudian di bagian GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 yang untuk gaming sih masih bisa-bisa aja. Cuma pasti bakalan ada frame drop dikit lah ya. Kemudian untuk storage-nya ini RAM-nya 6GB dengan storage di 128GB. Dan ini banyak banget yang bully ya. Padahal kalau kita berkaca di brand sebelah yaitu Realme C67 kalau nggak salah ya, itu harga 2 jutaan masih eMMC. Sedangkan ini harga 1,2 juta dan kalian dapat RAM 6GB dengan storage di 128GB. Install Genshin Impact masih muat di HP ini. Ya kalau kalian masih ngeluh di bagian RAM sama storage-nya masih eMMC, kalian bisa belajar dari produk Realme yang harga 2 jutaan masih eMMC. Kemudian untuk baterainya ini baterainya 4500 mAh. Dan tentunya ini beda sama brand-brand lain ya. Dia bisa ngasih baterai segini tapi awet full. Terus untuk adapter chargernya standar ya 22,5 watt. Dan Androidnya masih Android 12 dengan MyOS ya untuk softwarenya. Kemudian untuk skor Antutu dengan chipset seperti itu kita dapat skor yang lumayan tinggi di kelas harganya yaitu 283.000. Ini lumayan tinggi ya kalau kita bandingin sama brand-brand yang lain. Ya 283.000 ini kalau kalian bandingin sama HP-HP terbaru sekarang ini lumayan tinggi skor Antutunya. Kemudian yang spesial layar ini udah AMOLED. Kalian pakai nongkrong, kalian pakai nonton YouTube, Netflix ini pasti puas banget. Ini jujur ya,
Untuk layar ini saya acungi jempol. Dan di sini tuh saya testing nggak ada namanya touch delay, jadi udah nyaman banget dipakai buat gaming. Multi touch-nya udah mendukung sampai 10 sentuhan. Jadi dengan harga segini di bagian layar sih ini udah terbaik di kelas harganya. Nggak bakalan bisa ngeluh nih untuk harga segini. Kalau ngeluh sih keterlaluan banget ya. Harganya segini dapat layar terbaik di kelas harganya. Kalau kita bandingin sama Poco beda-beda tipis lah ya. AMOLED ya, ini AMOLED juga cakepan ini sih ya. Ya sama-sama cakep maksudnya. Kok cakepan ini. Nah, untuk kamera belakang smartphone ini 50 megapiksel. Untuk kamera depannya hanya 8 megapiksel. Hasil kameranya standar-standar aja. Tapi di sini tuh sudah ada fitur ES-nya. Cuma ES-nya nggak terlalu bagus menurut saya. Cukup aja lah ya. Untuk bagian sensor ini juga lengkap. Mulai dari giroskop ada di smartphone ini. Jadi pakai ngojek udah oke lah ya. Ini ya, orientasi sensornya ada. Kemudian giroskopnya sudah hardware. Magnetic sensor juga ada. Jadi kalau pakai ngojek kayaknya ini cukup lah ya dengan harga 1,2 juta rupiah. Fitur lainnya smartphone ini ada side fingerprint dan di sini juga ada NFC-nya. Jadi udah paket komplit banget. Dan spesialnya kalau kalian dengerin musik di sini bakalan ada klip-klip ya. Jadi kayak fitur-fitur gimmick itu tapi keren gitu lah ya. Nah ini YouTube musik baru keputar biasanya. Musik atau panggilan masuk baru dia ada keterangannya. Nggak kelihatan sih ya, tapi kalau kayak pakai di tempat-tempat gelap sih kelihatan banget gitu loh. Nih ya settingnya di sini. Cuma tadi saya testing nggak mau hidup nih. Kalau musik nih ya pasti bakalan hidup. Jadi kalian tinggal setting aja di sini. Nanti bakalan hidup otomatis gitu ya. Oke, gitu aja lah ya untuk speknya dan fitur-fiturnya. Agak lama sih videonya ya, bahasannya. Oke, kita lanjut buat uji coba. Kita coba lihat RAM-nya dulu. Untuk RAM-nya sisanya lagi 2,9 GB. Kita langsung aja uji coba gaming. Kita sambil hidupin ini ya. Di sini tuh saya pakai jaringan WiFi aja lah ya. Game pertama kita testing adalah FF. Dan di sini sudah masuk ke game FF ya. Dan di sini tuh dapat settingan ultra, habis itu high saya hidupin semua. Oke. Kita masuk ke gamenya. Dan untuk panasnya, nih kalau ada musik itu RGB tadi kelihatan ya warnanya hijau-hijau gitu. Oh, tuh. Tuh, tapi di dalam gitu dia. Kalau tempatnya gelap baru kelihatan banget. Coba kita matikan lampu. Lah nggak kelihatan. Nah tuh ya kedip-kedip dia. Itu lumayan cakep sih ya kalau kita pakai di tempat gelap. Panasnya di sini 37 derajat Celcius ya. Kalau belakangnya 38 derajat Celcius. Apakah nyentuh sampai 45 derajat Celcius? Nggak tahu ya, kita coba aja. Dan jujur nih, karena layarnya AMOLED nih, bagian MF nih nggak kelihatan burik-burik banget ya. Cakep sih untuk layar ini. Dan IPS-nya sih dapatnya di 45, habis itu drop ke 33, habis itu naik lagi ke 48, 46, 47. Dan emang terasa sih agak ngelag-ngelag dikit ya. Mungkin ini gara-gara layarnya yang AMOLED ya. Karena saya punya tab pakai Unisoc T618, enak-enak aja main game Genshin Impact. Genshin Impact, game FF maksudnya.
Plus mic kalau mau. Oh ini. Lah, ini musuh beneran nih. Tapi FPS-nya tuh nggak stabil-stabil banget ya, 40 kadang drop lagi naik, lagi drop gitu ya. Itu yang saya rasakan sih ya. Nah, cuma kalau masuk ke lobby gini ya dapat di 56 FPS. Aku jujur sih ya, untuk layar sih ini cakep ya. Warnanya, detailnya oke sih ini. Baru main 4 menit nih, agak terasa panas nih. Iya, bagian depan 38 derajat Celcius. Tuh, belakangnya udah 39 derajat Celcius ya, baru main 4 menit aja. Tuh. Kalau 41 derajat Celcius. Ini baru game FF ini, belum game yang lain nih. Udah rasa panas ya. Jadi saya sarankan sih kalian pakai kipas ya buat main game di smartphone ini. Nah, kalau belum ketemu musuh sih masih lancar-lancar aja. Cuma kalau ketemu musuh bakalan terasa nih ngelag-ngelagnya dikit. Nih, FPS-nya biar kalian lihat nih. Wah, menghilang. Jalan-jalan dulu ya. Kayak ini yang bikin smartphone ini drop FPS-nya ya. Nah, ini FPS-nya sekarang dapatnya rata-rata di 30 fps ya. Setelah panasnya nyentuh 42 derajat Celcius. Belakangnya udah 43 derajat Celcius ya. Jadi kalau kalian main game lama kayak ini bakalan panas banget nih. Ini baru game FF loh. Mainnya baru setengah nih. Belum full selesai mainnya. Baru 11 menit aja panasnya udah nyentuh 43 derajat Celcius.
Kayak ini bukan HP gaming-gaming banget lah ya. Tapi di bagian layar ini sih saya seneng banget ya, karena emang bagian layarnya cakep full. Main game FF aja terasa main game PUBG Mobile nih, karena layarnya sudah AMOLED nih. Nah ini nggak ketemu musuh sih, rata-rata di 32, 33. Kalau ketemu musuh tuh drop jadi 20 fps. Udah, kita coba testing game kedua aja langsung lah ya. Saya mau lanjut main dulu. Nggak main lain, langsung aja main game kedua aja lah ya. Saya bosan main game FF nih. Main lama sih ini. Oke, kita testing game kedua aja lah ya. Nah, ini udah masuk ke game kedua ya, game PUBG Mobile. Atau game PUBG Mobile. Nah, ini bro masuk nih. Kok terasa lemot ya? Apakah jaringan wifi saya lemot nih? Kita dapat settingan di SD High. Kalau di smooth sih kita dapat di Ultra. Kita pakai ini aja lah ya. Realistik 2 kali. Dan ini aja sih udah enak sih grafisnya. Nah nih kayaknya kalau udah musuh nih langsung mati saya nih. Nggak ada senjata lagi. Cuma terasa nge-lag ya. Oh ternyata FPS-nya naik turun gitu ya. Tuh dapat 40, habis itu drop lagi ke 33. Nah, ini pun belum ketemu musuh. Kalau ketemu musuh sih kayaknya bakalan drop. Turunnya kok di sini sih? Belum dapat senjata saya nih. Dan smartphone ini udah ada gyroscope, dan ini gyroscope-nya sudah hardware, jadi kalau kalian main game PUBG kayak ini udah enak sih ya. Cuma saya sarankan sih kalian pakai kipas aja lah ya, biar mainnya enak. Gua nggak ada senjata. Oh ya, untuk gaming sih saya nggak begitu jago ya, emang jarang main gaming juga. Siapa nembak nih? Waduh, udah minus darahnya. Oh, untung ada darah. Kasih dulu lah ya. Cuma ini udah mulai panas lumayan sih ya. Oh, masih stabil di 40 derajat Celcius ya. Nah, tadi kan sempat masuk gamenya tuh jeda ya, sekitar 5 menitan. Dan sekarang mentoknya di 40 derajat Celcius. Kalau tadi di game Genshin Impact itu di salah aja lah. Itu panasnya lumayan. Di Genshin Impact, di game MF. Biasa game. Cuman ini naik turun ya untuk brightness-nya. Tuh, nge-lag. Wah, ngedropnya parah banget ya, sampai 14 fps tadi. Ini naik lagi nih. Tadi itu ngedrop banget sampai 14 fps nih. Padahal nggak ketemu musuh banyak. Oh, stabilnya cuma di 29 fps. Yang ngedrop sih ya.
Ada mobil. Banyak lagi. Tahar biarin teman-teman lah. Oh, udah mati semua ya. Oh, gel air udah mulai panas nih. I got supplies. Marked a location. Tuh ngedrop banget. Ngedrop banget loh. Sampai 14 fps dan turun banget tadi, bisa sampai 8 fps loh. Dan tiba-tiba ngedrop gitu loh. Jadi main gaming sih kayaknya ini nggak cocok banget sih ya. Wah, ya kayak gitulah ya untuk main game ya. Tadi yang lucu sih FPS-nya langsung drop ke 8 fps ya, jadi nggak ngerti juga nih. Jadi drop banget, ngedropnya tuh sampai 8 fps tadi. Jadi emang terasa nggak bisa gerak gitu loh. Aneh banget sih ya, kok bisa gitu ya? Pasti nyala ya. Panasnya 41 derajat Celcius. I got supplies. Iya, terasa nge-lag-nya ya. Baru mau nembak sini. Ah. Aduh. Lucu-lucuan sih ya mainnya. Nih temen-temen ada jago-jago nih. Saya kayaknya pemenuh aja di sini nih. Thank you. Thank you. Lah nggak punya darah lagi. Tuh. Tadi bisa lihat ya. Pas bangun tuh terasa banget nge-lag-nya tuh. I got supplies.
Terasa ya ngelag-ngelag gitu ya. IPS-nya stabil di 30 IPS aja nih. Dan rasanya tersendat-tersendat nih. Nggak cocok banget dipakai main gamingnya. Wah, teman saya mati nih. Masuk bro, sini bro. Kok terus sendat-sendat ya? Oh, panasnya mentoknya di 41 derajat nih kalau main game PUBG Mobile nih. Apa maksudnya? I got supplies. Ya kayak gitu lah untuk main game PUBG Mobile ya. Kalau nggak ada musuh oke. Kalau tiba-tiba ada musuh udah terasa bakalan frame dropnya. Mentoknya tuh tadi itu sampai 8 fps dapat ya. Gak ngerti juga nih kok gini sih. Padahal secara performa Unisoci Tiger T618 bisa diancungi jempol ya untuk main gamenya. Tapi ini kok aneh sih. Enemies ahead. Enemies ahead. Ya kayak gitulah. Saya mau selesaiin aja lah game PUBG Mobile ya. Ini baru main sekitar 20 menitan. Emang terasa sih ngelag-ngelagnya ya. Nggak nyaman sih. Kalau kalian emang pro player main game PUBG Mobile kayaknya bakalan kewalahan banget di smartphone ini. Karena tiba-tiba FPS-nya ngedrop banget gitu loh. Jadi wajar nih HP ini udah turun banget sekarang karena performa gamingnya hancur banget. Kalau kita bandingin sama Itel RS4 sih mending saya ngambil Itel RS4 ya ketimbang ini sih kalau performa gaming. Tapi kalau kalian nanya buat layar AMOLED sih kayaknya ini bakalan jadi terbaik di kelas harganya gitu. I got supplies. Oke, kita coba testing game ketiga ya lah ya, game Mobile Legend. Tapi ini masih hidup saya, kasihan teman-teman saya tinggal. Yang penting main aja dulu ya sampai selesai. Nah, akhirnya selesai main game PUBG Mobile dan panasnya bisa dilihat ya. Ini baru testing 2 game aja. Panasnya sampai 43 derajat Celcius. Kalau performa gaming kemarin di Itel yang RS4 itu mentoknya di 41 derajat Celcius. Jadi ini baru 2 gaming aja udah panas segini. Kayaknya saya nggak bakalan lanjutin terlalu panjang lagi. Terakhir saya testing game Mobile Legend aja lah ya, karena
Untuk gaming sih udah awal-awal udah terasa banget yang frame dropnya. Jadi untuk gaming saya sarankan kalian beli HP yang lain, jangan ambil yang ini lah ya. Apa testing COD Warzone? Kayaknya bakalan ngeling-ngeling parah ya. Kita coba testing game Mobile Legends lah gimana performanya. Nah, ini sudah masuk ke game Mobile Legends ya. Untuk Mobile Legends kita dapat settingan ultra dengan high frame rate di super lah ya. Nah, ini belum jalan, dapatnya di 60 fps. Drop ke 40 fps. Belum jalan lah ya. Kita coba jalan lah ya. Saya penasaran lagi nih Mobile Legends apakah bisa lancar lah ya. Ini turun ke 44 fps, terus drop lagi 27 fps, itu naik lagi. Kalau kita lawan ini, tapi terasa patah-patah juga sih ya. Ini kok ada panda sini? Lah berdua lagi. Nah teman saya mana nih? Oh ikut sana. Nggak nyaman sih ini ya, sumpah. Kena musuh tuh tek 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 gitu. Padahal secara grafis sih saya seneng banget nih, layarnya enak banget gitu loh. Tapi kok secara performa ngedrop ya? Apakah gara-gara layarnya AMOLED dan panas dari smartphone-nya udah tinggi ya, jadi nggak maksimal? Apakah perlu tambah kipas ya? Kita bantu teman dulu nih. Nih bro, berdua masa yang berani nih. Oh, udah terambil. Lah sendiri mati saya nih. Ah, lari teman saya. Serok. Ya. Bisa dilihat ya agak frame drop tadi ya. Jadi kalau pakai main gaming sih kayaknya nggak enak nih. Tuh. Nggak enak sih, sumpah nggak enak banget nih. Apa kita coba turunin lah ya. Pakai settingan di smooth aja lah ya. Apa mau oke lah. Bisa pakai settingan di smooth. Coba kita turunin pakai high aja lah ya, coba. Nah ini jalannya lebih enak. Kalau tadi emang terbata-bata banget lah ya. Wah ini kalah sini. Serok. Bisa dilihat ya, masih ngedrop aja nih. Serok. Sini bro. Ah, diambil. Nah. Secara IPS-nya nggak ngedrop banget loh. 54, 44. Paling turunnya 30 IPS. Cuma terasa tersendat-sendat. Padahal settingan grafis sudah saya turunin ini. Stuck sih. Kita lihat panas. Kalah semua. Tadi kok error sih.
Nah, ini dapatnya di 38 Celcius ya. Di belakang masih panas nih, sampai 40 derajat Celcius. Padahal nggak terlalu panas, tapi terasa kurang nyaman lah ya. Tersendat-sendat. Our turret is under attack. An army to stop me. Tuh, ketika ketemu musuh ini, terasa banget ngeleng-ngelengnya. Ally has been Nah, ini lancar. Musuhnya ini lagi. Tuh. Tuh, gitu ya, nggak lancar gitu loh. Nggak enak rasanya nih. Tapi kemarin saya testing main game tablet di Nokia ini, T20 ini, nyaman gitu loh. Padahal secara performa sama aja. Unisoc Tiger T618 gitu. Tapi ini terasa kurang nyaman lah ya. Nah, tadi bisa dilihat ya, pas ketemu musuh tuh langsung ngedrop. Nih kita coba nih. destroyed a turret. Padahal secara FPS lumayan stabil gitu loh. Tapi nggak ngerti juga pas ketemu musuh banyak tuh ngedrop gitu. Kayaknya nih di bagian software kurang optimal nih. Karena secara performa aslinya lancar ya. Dapat skor 200 ribuan tuh mesti lumayan lancar main gamenya nih. Ini nggak tahu kenapa ini ngedrop gini. Enemy godlike. Kayak kalah dia nih. Dari skornya beda nih. Udah tanda kalah nih kayaknya. Tranquil as a poem, but raging within. Wah, baru masuk kita kalah. Kayaknya harus main di belakang nih. Initiate retreat. Okay. Cuma nggak begitu panas jadinya ya. Karena settingan grafisnya saya turunin. Cuma feel performa gamingnya nggak enak juga sih. Terasa kurang nyaman juga gitu loh. Oh ya, emang turun ya 38 Celcius. Kita coba naikin lagi grafisnya. Jadi super sama ultra. Kita coba lihat nih apakah panasnya naik lagi. Udah sampai sini. Turret has been. You have slain an enemy. Wah, ini kalah pas ini. Aduh. Waduh, kena. Ah. Sial. Under attack. Launch attack. Understood.
Siapa yang mengalahkan ini lore-nya? Lord. It would take an army to stop me. Initiate retreat. Your whole body is Ally has been shut down. Enemy double kill. Enemy killing spree. only the fearless heart can soar to the heavens. Launch attack. It would take an army to stop me. Heroes never fade. Retreat You is never destroyed a enough. turret. Now I am one Initiate of retreat. You destroyed a turret. Nothing scares me, not even death. Ally has been slain. Initiate retreat. Retreat or Launch Nah, ini mainnya udah lebih enak ya kalau sendiri ya. Launch attack. bright future awaits us. Ha! Launch attack. Launch attack. Killing spree. Ini ada panda nih. Apakah bisa melawan kedua panda ini? Kalah di levelnya, udah kalah saya nih. Lari. Kena lagi. Lari. Aduh. Nggak bisa nih. Dikepung cuy. Ya naik ya panas ya. Saya rubah settingannya jadi super sama high. Ternyata panas lagi. Yo, 41 derajat Celcius. Kalau tadi kan turun ke 38 ya. Jadi kalau kalian beli ini jangan pakai settingan rata kanan. Karena bakalan nge-lag parah ya. Shut down. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Menang dong. Saya kira bakalan kalah, ternyata lumayan oke juga sih ya. Victory. Cuma ya gitu, terasa banget panasnya sih. Panasnya kalau kita settingan rata kanan pasti panas. Tapi kalau kita turunin itu nggak terasa panas ya. Jadi solusinya kalian harus pakai kipas nih, biar mainnya tambah enak. Ya saya nggak pernah main game sih ya. Ini baru mainnya nih. Oke lah. Kita coba lihat nih, baterainya dari tadi di 100%, main 3 gaming udah turun nih jadi 80%. Jadi udah turun 20% nih untuk main game 3 gaming aja gitu. Oke, kita coba apa ya? Masa ini sih apakah bisa main ini? Saya nggak ragu nih main ini apakah bisa. Kita coba Genshin Impact lah dulu ya. Coba apakah bisa nih Genshin Impact. Nah, di sini udah masuk ke game Genshin Impact. Settingan grafisnya tentunya rata kiri, bukan rata kanan. Default aja. Nih, settingannya di lawless. Kita coba lah ya. Apakah bisa nih kita lawan banteng? Lah, kok lancar gini aja? Tadi game yang ringan-ringan malah berat. Ya, tapi kelihatan berat ya. Tuh. Pas ngeluarin impact. Tuh bisa dilihat ngedrop ya ke 16 IPS tadi, 24 IPS. Jadi emang nggak kuat nih gaming nih kalau kita paksakan tuh. Lah kok kalah terus? unexpected.
Pas ketemu 3 musuh itu, dropnya tuh sampai 16 fps loh. Lah. Tired. Mati. Baru main 1 menit. Nah ini masih sama sih ya 40 derajat celcius karena mainnya bentar. Kita lawan lagi lah ya, coba. Come a little closer. You're in for a little shock. Wah, baru mau luncur. Lah, kok mau nembak gitu sih? Don't push your luck. I'm not done. You're in for a little shock. Looks like I got carried away. Ini kok susah banget sih? Lari. Oh, kena. Ya kalah lah. Nah ini panasnya sih dapatnya di 42 celcius ya. Memang panas bagian layar bagian atas ini. Ya mentok-mentoknya sih 41 derajat celcius sih. Ya tapi ya gitulah. Kalau main gamenya berat-berat kayaknya bakalan kewalahan sekali. Ya kayak gitu aja lah untuk uji cobanya. Kita coba gimana pesannya? Coba COD Warzone apakah bisa nih? Dan menurut kesimpulan saya, kalau kalian beli ini buat gaming kayaknya jangan lah ya. Jangan gegabah ambil ini. Mending ambil yang lain lah ya. Ya ini install lagi lah ya. Belum selesai install saya nih. Udah. Nah ini udah masuk ke game CODM ya. Ini sih nge-lag banget ya. IPS-nya tuh bisa dilihat tuh. Cuma dapat di 77 IPS. Kita coba lihat panasnya. Ini belum main loh. Ini belum main udah 40 derajat celcius. Tuh. Kalau main kayaknya udah nyampe 43 celcius nih. Kita coba lah. Ini speakernya udah full, cuma kok nggak ada suaranya. Nge-lag parah. Baru udah meluncur dari tembak-tembak. Lah. Ini musuh kan nih? Kok gini? Lah. Ini kok nggak mati juga. Cuma ini kok nggak ada suaranya sih? Nembak. Kita coba.
Nah, ini isi senjata nggak nih? Lah. Udah pergi dulu nih. Nge-lag banget sini, sumpah. Ini baru nyiksa namanya. Di mana gini? Wah, nih. Ah. Dia apa-apain nih? Ngapain nih? Kok suaranya hilang? Nge-lag parah sih ya. Sumpah ya. Ini penyiksaan banget nih. FPS-nya bisa dilihat ya, cuma 6 fps aja. Suaranya hilang. Coba kita lihat settingan untuk audionya, kan nggak ada audio sih. Ini baru ada audio. Give them that as well. Nah, ini lebih enak di sini ya. Kalau tadi main di game playernya terasa banget. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. Kok bisa lompat sih? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You've got your arse Lah. kicked in that one. We're sending you back to base. Tapi ini pemaksaan banget ya main game CODM sih ya. COD Warzone ini. Ini maksa banget. Baru main sekian menit nih. Tuh. 42 Celcius ya. Jadi Safe zone relocated. baru aja nih kita main nih, bukan main yang lama gitu. Coba lihat bawahnya. Nih, 44 derajat Celcius. Jadi emang beneran panas cuy. Jadi ini pemaksaan sekali main game COD Warzone di smartphone ini. Nah, menurut saya smartphone ini main gaming kayaknya kurang enak ya. Beberapa testing game ringan-ringan, frame drop. Dan menurut saya mesti Uni Society 618 ini powerful ya pakai main game Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile mestinya jalan. Tapi sayangnya di HP ini tuh kayaknya kurang maksimal banget di bagian softwarenya gitu ya. Tapi di bagian lain, kalau bicara layar ini juara banget. Fitur-fiturnya juga juara banget. Ada NFC, kemudian dari ada RGB light di sini, terus fitur kamera juga ada AIS-nya. Jadi menurut saya dengan harga 1,2 juta, kalau kalian bukan gaming banget, ini bakalan jadi HP yang cocok banget nih buat sosial media, nonton YouTube, nonton TikToks, dan Netflix. Nah, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maaf videonya mungkin ada kurangnya banyak banget. Ya, sampai jumpa di video lainnya lagi.